Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM F0271241003. Di sini tujuan saya bikin video ingin menceritakan cerita rakyat dari judul Harta Terpendam. Baik, di sini saya akan mulai. Alkisah di daerah Klukung di Bali. Hiduplah 5 anak laki-laki bersama dengan ayahnya yang sudah duda. Ayah mereka adalah seorang yang kaya raya, sawah dan ladangnya sangat luas untuk menghidupi kelima anaknya. Sang ayah bekerja keras siang dan malam, namun sangat berbeda dengan kelima anaknya. Mereka tidak mau bekerja membantu ayahnya. Setiap hari hanya bermain, bermalasan-malasan, dan menghabiskan uang untuk berfoya-foya. Sang ayah berusaha menasihati kelima anaknya agar mau bekerja di sawah, membantu mengurus sawah dan ladang. Sang ayah juga senantiasa mendoakan kelima anak-anaknya agar menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tuanya. Namun, kelima anaknya tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Mereka tetap bermalas-malasan setiap harinya, bermain-main dan menghabiskan uang hanya untuk berfoya-foya. Di suatu hari, ayah kelima bersaudara itu jatuh sakit. Sakitnya semakin hari semakin parah karena merasa ajalnya sudah dekat. Sang ayah pun memberikan wasiat kepada kelima anaknya. Wahai anak-anakku, ayah merasa ajal ayah sudah dekat. Harta ayah hanya tinggal beberapa petak sawah dan ladang. Jika kalian membutuhkan uang, galilah harta terpendam yang ada di sawah ladang tersebut, wasiat sang ayah. Beberapa saat setelah menyampaikan wasiat tersebut, sang ayah pun meninggal dunia. Kini kelima bersaudara itu hidup tanpa ayah. Mereka harus memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bantuan dari ayahnya lagi. Mereka baru menyadari betapa berharganya seorang ayah. Mereka menyesal karena selama ini tidak pernah membantu ayahnya bekerja di ladang sawah yang setiap harinya tanpa letih dan lelah. Harta peninggalan sang ayah lama-kelamaan pun semakin hari semakin menipis. Mereka akhirnya berembuk menemukan cara agar tetap bisa bertahan hidup. Mereka teringat akan wasiat ayahnya tentang harta terpendam di sawah dan di ladang. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menggali sawah dan ladang. Pagi-pagi sekali mereka berlima sudah berangkat ke sawah, membawa cangkul untuk menggali. Setelah hampir seharian menggali, mereka belum menemukan harta yang terpendam yang ditanam oleh ayahnya. Jangan-jangan ayah membohongi kita ya? Sudah seharian kita menggali, namun kita tidak menemukan apa-apa, kata si sulung setelah melelah menggali. Ayah tidak mungkin membohongi kita, Kak. Ayah seorang baik hati, sahut anak kedua. Tapi kira-kira di mana ayah menyimpan harta tersebut? Kata anak ketiga dengan penuh penasaran. Aku juga tidak tahu. Ayah tidak memberitahu posisi di mana ayah memendam harta yang ayah tinggalkan. Hari semakin sore, namun mereka belum menemukan harta yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Mereka sepakat akan melakukan pencarian harta terpendam esok harinya lagi. Pagi hari mereka kembali melakukan pencarian harta terpendam. Saat ini mereka fokus menggali ladang, namun sampai seluruh ladang tergali, mereka pun tidak menemukan harta apapun di ladang tersebut.
Kak, kita sudah menggali semua sawah dan ladang, namun harta terpendam itu tidak juga ditemukan. Bagaimana kalau kita tanami sawah dan ladang yang sudah kita campur dengan padi dan tanaman palawija saja? Usul si bungsu. Usulan si bungsu disetujui kakak-kakaknya. Akhirnya mereka sepakat untuk menanami sawah dan ladang dengan padi dan berbagai tanaman palawija seperti yang dilakukan oleh ayah mereka semasa hidupnya. Setiap hari mereka merawat tanaman padi dan palawija dengan rajin. Beberapa bulan kemudian mereka pun panen padi dan berbagai macam palawija. Karena rajin merawat, panen mereka pun melimpah. Mereka menjual sebagian untuk keperluan hidup dan sisanya disimpan. Hal itu mereka lakukan selama bertahun-tahun hingga akhirnya harta ayah yang mereka habiskan bisa terkumpul kembali. Mereka pun semakin rajin bekerja di sawah dan di ladang seperti yang dilakukan sang ayah semasa hidupnya. Kini mereka sadar bahwa harta terpendam yang dimaksud ayahnya bukanlah harta karun yang terpendam di dalam tanah, namun itu harta yang didapat dari hasil kerja keras dan ketekunan dalam mengelola sawah dan ladang. Kelima anak itu akhirnya hidup dalam berkecukupan. Mereka tidak lagi menggunakan harta untuk berfoya-foya. Mereka menyadari bahwa bermalas-malasan dan foya-foya tiada gunanya. Hikmah nasihat orang tua sangat berharga dan sebaiknya didengarkan sebelum terlambat. Jadi pertanyaan di sini, mengapa kelima anak tidak menemukan harta terpendam meskipun sudah menggali sawah dan ladang? Yang kedua, pertanyaannya, apa yang dilakukan kelima bersaudara setelah tidak menemukan harta terpendam? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana kehidupan kelima anak setelah mereka rajin bekerja di sawah dan di ladang? Sekian video cerita dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.